Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, izin perkenalkan diri. Nama saya Kazano Panograsyam dengan NPM 2042074. Di sini akan mempresentasikan mata kuliah tugas akhir mata kuliah Object Oriented Programming yang diberikan oleh dosen Ibu Yuyun. Di sini pertama-tama saya akan mempresentasikan pertama-tama dengan kelas diagram. Di sini saya membuat dua kelas diagram sesuai dengan J-form saya yang saya buat. Yang pertama itu ada operator. Operator berisi atribut id operator, username dan password, serta metodenya itu ada input, edit, dan hapus. Lalu saya membuat kelas diagram tiket. Pada atributnya yaitu ada nomor ID, nama penumpang, tanggal, jurusan, kelas, dan harga tiket. Metodenya itu input, show, dan cetak. Lalu di sini kita akan membuka MyXM. SM ini di start yang Apache dan MySQL. Lalu kita membuka linknya yang ini, localhost php myadmin. Di sini saya membuat database terlebih dahulu untuk bisa masuk ke NetBeans dan menghubungkannya. Di sini saya membuat database kereta api dengan di sini ada dua tabel, yaitu tabel kereta yang kita lihat strukturnya ada nomor ID, nama penumpang, jurusan, tanggal keberangkatan, kelas, dan harga tiket. Lalu di tabel login hanya ada username dan password, ID user, username, password. Lalu mari kita buka NetBeans-nya. Buka project UAS, search page, search package. Di sini ada 4 package. Yang pertama default package itu isinya buat foto-foto atau gambar-gambar yang akan digunakan pada pembuatan J-form. Lalu di sini ada package report. Report itu package yang dibuat untuk menampilkan sebuah tabel atau hasil cetakan secara digital. Lalu di sini ada tiket kereta. Di sini saya membuat 3 J-form. Yang pertama ada tampilan utama pada J-form yang saya buat. Di sini tampilan utamanya saya menggunakan tools label. Lalu ini button exit. Ini button yang dirubah sama saya menjadi gambar, yaitu untuk bisa masuk ke form selanjutnya. Lalu jika saya play, mari kita play. Yang sini biasa aja, tidak kosong, tulisan welcome saja. Oke, tunggu sebentar. Nah, dan saya play, ini akan muncul waktu serta tanggal dan bulannya. Kita kembalikan lagi pada source halaman utama ini. Di sini ada import Java await action event. Import ini itu untuk source kode yang memanggil seperti Java-nya. Import yang Java text simple data format itu untuk menampilkan tanggal dan bulan, serta yang Java swing timer ini untuk menentukan waktu. Di sini publik utama pasti akan membuat metode sendiri seperti tampil jam, tampil tanggal. Yang ini yang set location relative to itu buat agar si J-form-nya itu gak di pojok, tapi akan muncul di tengah-tengah layar. Ini metode pada tampil jam. Ini codingannya. Lalu ini metode pada tanggal. Ini objeknya.
kalian bisa, kalau butuh kalian bisa SS dan pause dulu videonya. Oke, lanjut sekarang pada login. Pada form login ini saya cuma menampilkan ini label dengan gambar, label nama, lalu ini text field dengan button. Oke, pada form login ini harus menggunakan, pertama-tama itu harus menggunakan package koneksi dulu, membuat package koneksi. Pada package koneksi ini berfungsi untuk pemanggilan dari MySQL PHP MyAdmin agar bisa dihubungkan ke NetBeans. Nah, ini codingannya dari Java SQL Driver Manager itu untuk mengambil datanya. Import Java Connection itu menghubungkan antara MySQL yang dari PHP MyAdmin ke NetBeans. Nah, ini pada koneksi Driver Manager get connection, jadi MySQL localhost 3006 kereta api itu adalah database-nya. Database-nya adalah yang saya buat tadi di ini adalah kereta api, maka di sini masukkan kereta api. Tapi dengan catatan sebelumnya itu harus add library dulu. Di sini dengan klik kanan add library. Oke, tunggu. Di sini harus masukkan MySQL JDBC driver. Ini harus di add library, maka bisa membuat source koneksi ini. Kita balik lagi ke form login. Di form login ini di text build, mari kita lihat source code. Di sini harus menggunakan import biar bisa dihubungkan sama dengan yang tadi yang package koneksi. Package koneksi itu untuk memanggil database seluruhnya dari PHP MyAdmin ke NetBeans. Di sini import koneksi itu untuk memanggil yang tadi juga. Lalu ada statement result set, ini akan dibuat di codingan yang di bawah. Nah, pada login action ini kita akan membuat source kodenya statement state yang tadi ada di atas itu untuk mengambil data dari database yang tabel login yang dari ini, dari tabel login ini, karena ada passwordnya teh admin dan Casanova. Kita balik lagi, dengan jika password ini benar maka akan sukses, maka kalau password ini tidak sesuai dengan database yang dari PHP MyAdmin maka password akan salah atau invalid. Oke, mari kita coba. Nah, password yang saya buat itu Casanova 291101. Saya di sini akan memasukkan password yang berbeda dengan database. Ini Casanova 22 ya. Password tidak ditemukan karena tidak ada pada database di PHP MyAdmin-nya. Sekarang kita masukkan kode sesuai yang ada pada PHP MyAdmin. Sukses kan? Nah, masuk ke form selanjutnya. Di sini saya menggunakan text field yang password field biar si password itu tidak dalam bentuk teks, maka bakal dalam bentuk bintang-bintang. Ini password fieldnya di sini di tools ini. Oke, next selanjutnya saya akan membuka form tiket kereta. Di sini sudah terlihat sortnya banyak karena emang MySQL JDP statement pasti akan memerintahkan statement yang ada pada codingan. Di sini ada connection, tentu pasti ada karena menghubungkan. Struktur ada lagi.
Nah, di sini ada import tabel itu yang karena di desainnya itu ada tabel, maka akan dalam tabel ini akan terhubung pada tabel yang ada di phpMyAdmin. Lalu ini ada import NetSF Jasper Port, itu buat report sampai ke login itu buat button report atau package report. Nah, di sini agar semua string kolom nomor ID penumpang itu data tabel itu buat agar tuh string query ini select from the tab kereta. Di sini kita mengambil dari phpMyAdmin itu database yang dari tabel kereta yang tadi ada nomor ID, nama penumpang. Nah, di sini kita tulis string ID dan sebagainya, maka akan tampilkan pada tabel di sini. Oke, coba di sini ada save ya, ada button save. Button save itu untuk menyimpan atau serta menambahkan ketika kita mengisi text field ini, nomor ID, nama penumpang, dan memilih jurusan, tanggal keberangkatan, kelas, harga tiket. Kalau kita mencet tombol save, akan tersimpan dan tertambahkan pada tabel yang di bawah ini. Kita lihat source code-nya. Di sini source code-nya itu kita membuat dulu objeknya. Di sini ada string nomor ID. Ini adalah text ID, itu adalah text field dari nomor ID. Nah, ini text field dari nama penumpang. Ini combo box, karena mengambil combo box jadi variabelnya itu menggunakan CMB jurusan dan sebagainya. Lalu disipak menggunakan try catch yang seperti yang tadi. Di sini kita mengambil dari, bukan mengambil tapi menginput, menambahkan kepada menambahkan dari NetBeans ini ke phpMyAdmin, jadi bisa menghubungkan insert into tab kereta, nomor ID, nama penumpang. Ketika kita mengisi desain yang tadi yang seperti nomor ID, nama penumpang, ketika kita di save, ini otomatis akan tersimpan pada phpMyAdmin dan akan muncul di tabel pada desain seperti ini. Lalu di source edit, pada source edit juga sama, kita membuat dulu variabel. Di sini kita kalau pada edit itu kita hanya mengubah saja, dan ketika kita sudah membuat snapshot get connection ini yang menghubungkannya, lalu kita update tab kereta set. Update ini untuk mengubah ketika kita akan mencet tombol edit, kita akan bisa merubah pada text field desain ini, akan kita rubah, lalu kita save, kita pilih tombol edit, maka akan berhasil atau berubah data-datanya. Lalu ada tombol delete itu source kodenya mana? Delete itu hanya cuman statement execute update itu untuk menghapus dari pada di phpMyAdmin. Di sini txt ID, tema jurusan, yang lain ini akan menghapus pada text field di sini. Ketika kita udah mengisi dan tabel di sini udah diisi, kalau kita delete maka di sini juga akan terhapus. Nah, di sini tuh kan ada report. Di report ini saya mengambil referensi dari Google ya. Di sini ada try file nama file. Di sini kan ada file nama file, new file, src report kereta. Di sini saya menggunakan report kereta karena pada package report di sini namanya Jaspernya itu report kereta. Kita harus disesuaikan dengan nama dalam package report. Lalu di sini ada exit. Pada exit itu hanya kita akan keluar pada JFrog-nya.
kita hanya butuh mengoding dispose saja. Lalu kembali lagi ke desain. Di sini ada refresh. Nah, pada tombol refresh ini kita hanya pada text field ini ketika kita mengisi, dan text field ini seperti text ID, text harga, tanggal berangkat. Ketika kita mengisi ini pakai set text, ketika sudah mengisi dan kita pencet tombol refresh, maka akan kembali lagi kosong yang text fieldnya. Di sini ada tombol search. Tombol search itu kayak saya mengambil dari nomor ID. Jadi ketika kita cari, yang dicari itu nomor ID-nya. Tuh, string square select from type kereta, di mana nomor ID yang dicari. Kita bisa dirubah kalau select from type kereta, bisa nama penumpang atau kelas, atau tapi kalau kelas itu kan ada 3, berarti paling kita bisa ngambilnya dari nama penumpang dan nomor ID. Tapi yang lebih jelas nomor ID, karena nomor ID itu primary key, tidak ada yang sama. Oke, sekian pada ini mari kita coba Gform-nya dari awal. Oke, dari pertama kita coba apply. Di sini ada waktu menunjukkan hari sekarang 7 Juli 2021 ini. Kita klik, ini ada button yang kereta api itu, kita klik. Nah, di sini kita masuk ke form yang tadi yang login, kita masukkan password. Kita next. Sukses. Nah, di sini kita bisa memasukkan, di sini udah ada data yang saya udah masukkan. Di sini kita masukkan nomor ID, misal ini 20 berapa ya. Nama penumpang, coba saya nama penumpangnya Budi aja. Kita mengambil Bandung Yogyakarta ya. Nah, di sini kan langsung muncul harga tiket. Harga tiket itu di sini saya udah di setting pada source kodenya. Jadi ketika kita memilih jurusan, maka akan muncul harga sesuai pada jurusan tersebut. Di sini tanggal keberangkatan kita input sendiri. Di sini kita mengambil eksekutif. Ketika kita mengambil eksekutif, misal tuh harga tiket akan berubah menjadi 240.000 karena pada jurusan, ketika kita memilih jurusan itu akan muncul harga tiket. Ketika kita memilih kelas dari jurusan itu harganya akan ditambah dengan harga sesuai pemilihan kelas. Lalu kita save. Data telah disimpan dan ditambahkan. Di sini ada file edit ya. Kita bisa klik pada tabel tersebut nih. Jadi pada saat kita klik tabel akan muncul pada text field di sini. Kita kalau mencet tombol edit, update telah berhasil disimpan, atau kita bisa 204 207. Kita bisa ganti nama, misal menjadi Fernando. Di sini kita ubah nama penumpangnya ya. Di sini kita edit. Tuh, atas nama tadi Albi berubah menjadi Fernando. Kita refresh. Pada saat kita refresh, semua kan pada text ini akan hilang. Nah, ketika kita klik lagi tabel dan kita pencet tombol delete, data berhasil dihapus, maka di tabel ini dan di PHP My Admin itu akan hilang juga. Tuh, cuma di sini ada 4, 1, 2, 3, 4. Kita lihat lagi di NetBeans, dan di Gform-nya tuh cuma ada 4 data. Ketika kita kita harus ingat
nomor ID ya, karena kita operator. Jadi kita harus kalau mencet tombol search, kita masukkan nomor ID sesuai. Misal saya akan mengambil Anzal Febrian 204 2022. Kita tombol search, langsung muncul pada tabel Anzal Febrian. Sini kita refresh lagi, lalu kita exit. Oke, saya tadi belum menjelaskan pada harga, kenapa bisa muncul pada harga tiket secara langsung. Kita klik tadi combo jurusan. Di sini kita masukin harga. Nah, if jurusan, ketika kita memilih Bandung Yogyakarta harganya 140.000, dan apabila kita memilih Bandung Purwakarta itu harganya 35.000. Dan di sini ada apa juga kita memilih Bandung Cicalengka, kita akan membayar 10.000. Di sini pada teks pil harga, di teks pil harga akan munculkan yang string value of harga. Dari harga-harga di atas ini akan muncul pada teks pil yang tadi jelaskan. Nah, ini pada CMBK actionnya. Nah, jadi kenapa waktu saat kita memilih jurusan harga akan muncul di sini ya, karena tadi saya di source code-nya itu menggunakan if else. Bila mana kita memilih Bandung Yogyakarta akan muncul harga di harga tiket. Oke, selanjutnya kita runkan lagi Gform-nya. Oke, kita akan mencoba mengklik tombol report. Di sini pada tabel udah ada 4 data yang saya masukkan. Kita coba klik tombol report sekarang. Tunggu sebentar, agak lama. Oke, ini muncul data tiket kereta api. Inilah yang dihasilkan dengan mengklik tombol report yang tadi sudah dibuat pada package report, di mana report ini untuk menampilkan data yang diambil dari form tiket kereta api. Oke, kita exit. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kata-kata yang membingungkan atau kata-kata yang susah dipahami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.